Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Citra. Saya akan memberikan penguatan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi ini akan kamu temukan terus, baik itu di kelas 4, 5, sampai kelas 6 pun nanti kamu akan bertemu dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, Ibu sarankan supaya dipelajari betul materi ini, benar-benar dipahamkan. Dan kalau ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ya. Baik, kita mulai ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tapi sebelum kamu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi ada banyak kalimatnya berkumpul jadi satu seperti ini, nah, maka disebut paragraf. Nah, setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam, menjorok ke kanan seperti ini. Nah, ini disebut satu paragraf. Oke, lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, setiap teks atau bacaan itu pasti setiap paragrafnya memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu intinya apa sih? Ngomongin tentang apa sih paragraf itu? Nah, seperti itu yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok juga disebut dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Itu nama lain dari gagasan pokok. Nah, bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Jadi gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama ini bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau campuran antara awal dan akhir paragraf. Tetapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Kalaupun ada kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Ini ada sebuah paragraf, Ibu bacakan ya. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, kira-kira ini intinya yang mana? Kalimat utama dari paragraf ini itu yang mana? Berarti dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Nah, jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi, gagasan pokoknya adalah manfaat buah tomat. Nah, gagasan pokok ini kita ambil dari inti dari kalimat utama yang sudah kita temukan tadi. Begitu kira-kira. Nah, sampai di sini paham ya? Kalau kamu sudah paham tentang gagasan pokok, maka sekarang kita membahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Yang ini lebih gampang. Jadi gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya.
Nah, kira-kira yang mana merupakan kalimat penjelas? Jadi kalimat penjelasnya ini: buah tomat dapat dijadikan sebagai masker. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan jantung. Nah, gagasan pendukung itu diambil dari kalimat penjelas yang tadi. Jadi, gagasan pendukungnya yang nomor 1, manfaat tomat untuk wajah. Kemudian yang nomor 2, manfaat tomat untuk kulit. Dan yang nomor 3, manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Jadi, gagasan pendukung bisa kita tentukan dari melihat kalimat penjelas yang sudah kita temukan tadi. Begitu. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah gagasan pokok dapat ditemukan dari kalimat utama, dapat diambil dari kalimat utama. Kalimat utama seringnya terletak di awal paragraf, meskipun kadangkala ada yang di akhir paragraf atau ada yang di awal dan di akhir paragraf, tapi memang lebih sering terletak di awal paragraf. Lalu gagasan pendukung dapat diambil dari kalimat penjelas. Nah, jadi kita tidak perlu menulis semua kalimat dari awal sampai akhir. Misalnya kalimatnya terlalu panjang, jadi kita tidak perlu menulis semuanya. Cukup kita ambil inti dari kalimat utama itu dijadikan gagasan pokok. Kemudian kita ambil inti dari kalimat penjelas itu dan kita jadikan sebagai gagasan pendukung. Seperti itu.